Kula nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang. Selamat berjumpa dengan channel Pakai Hati 202. Saya bersama Kang Mas Sugio Hadi, satu saudara di RT 09 RW 08 Perum Mustika Tigarasa. Sekarang berada di Banten Raya atau di TV Banten. Tentunya kami mohon doa restunya, semoga saya ikut peran serta dalam mengisi acara ini lancar dan sukses. Kemudian yang kedua, mohon izin yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah gitu mas. Jadi di saat kita nganggur kosong kayak gini menanti, lebih baik daripada dinanti. Acaranya jam 1, tapi kami jam setengah 10 udah sampai sini. Berarti masih 3 jam setengah untuk mau ada acara. Ini namanya super disiplin. Kalau kata Bang Rano Karno, sebelum acara itu 30 menit udah ada di lokasi. Tapi saya 3,5 jam, 3,5 jam ada di lokasi. Ini tandanya kita sungguh-sungguh dan serius ikut peran serta dalam menyiarkan tentang budaya. Awake wong Indonesia harus jadi orang Indonesia. Kata Bung Karno ini ya, presiden kita yang pertama. Boleh kita beragama Islam, namun jangan seperti orang Arab. Boleh kita beragama Hindu, namun jangan seperti orang India. Boleh kita beragama Kristen, namun jangan seperti orang Yahudi, dan seterusnya. Artinya Indonesia sudah punya kekayaan budaya sangat luar biasa. Bahkan sudah punya ajaran yang orang Jawa namanya Kejawen, orang Sunda Wiwitan, Bohon, Kapitayan, dan seterusnya. Itu adalah ajaran dalam atau ajaran hati atau ajaran yang ada di dalam. Kemudian 6 agama itu adalah impor: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu. Itu adalah impor, agama yang dari luar ke dalam. Jangan kelihatan serius. Kita ngobrol nyantai. Nah, kemudian daripada itu, di waktu kita kosong selalulah sisihkan waktu untuk ngobrol Allah. Iya. Jadi tidak semua orang diajak ngobrol Allah itu mau, Kang Mas. Tahu nggak sebabnya? Iya. Tapi kalau diajak ngobrol agama, iya, semua orang suka. Tapi kalau ngajak ngobrol tentang Allah itu nggak semua orang suka. Berat. Kenapa? Karena ngobrol tentang Allah itu udah ada ikatannya dengan batin, dengan hati. Nah, kalau orang sudah ngobrol tentang hati, itu kaitannya dengan Allah. Karena hati di dalam diri kita ini yang tidak bisa dibohongi. Dan yang di jagat raya ini yang tidak bisa dibohongi menurut Gusti Allah. Dua saksi hidup di jagat raya ini yang tidak bisa dibohongi. Dalam hidup ini, 2 saksi hidup yang tidak bisa dibohongi. 1 hati kita, kedua Gusti Allah. Gitu. Makanya hati itu sebenarnya suci, Kang Mas. Yang nggak suci itu yang nutupin. Yang nutupin hati. Kayak lampu semprong. Kalau lampu semprong, yang lampu ublik itu, kalau langes di dalam kanan kirinya itu kaca itu nggak dibersihin, lampunya nggak bisa terang atau langes hitamnya itu. Tapi kalau setiap hari dibersihin, dia keluar. Nah, bersihnya ya jangan sirik, jangan dengki, jangan takabur, jangan sombong, jangan serakah, jangan menghasut, menghujat dan sebagainya. Penyakit hati itu jangan dilakukan. Hati kita akan bersih. Namanya penyakit hati. Terima dulu teleponnya. Ada telepon dulu aja. SMS ya. Ayo enggak apa-apa kalau ya. Nah, kembali ke hati. Hati ini adalah segalanya. Heart is everything. Makanya siapapun sedunia ini yang mulai ada pembelajaran masalah hati, itu orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat hidayah. Kenapa? Karena dia suruh belajar di dalam dirinya, namanya ngaji diri. Nah gitu, Kang Mas. Jadi ngaji itu ada 4, Kang Mas. Oh, kena disendek nih ternyata. Ngaji itu ada 4. 1, ngaji kitab. Kalau saya isinya ini yang saya bahas.
Ngaji kitab, orang Hindu silakan kepada kitabnya, Kristen, Hindu, Buddha semua silakan kembali ke masing-masing agama. Ada Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Ini dari Allah semua loh itu. Ini dari Allah semua loh itu. Tapi semakin kesini semua orang seperti tidak mengaku yang lain. Hanya Al-Quran gitu. Padahal itu kan semua dulunya dari Allah. Betul nggak? Iya. Ya, tapi penyempurnanya Al-Quran gitu. Jadi kembali ke masing-masing. Saya tidak membahas itu, saya yang bahas kitabnya kembali ke masing-masing. Wong nek baru ngaji kitab Kang Mas, walau kitabnya sak gudang, diri kita ngaji kitab segudang itu baru dapat 1/4. 1/4 apa itu? Persen. Al-Quran itu 100% Kang Mas, Al-Quran. Tapi kita ngaji Al-Quran, kita loh ya, Al-Quran 100% benar. Tapi kita ngaji Al-Quran itu baru dapat 100%, baru dapat 1/4. 1/4. Kenapa? 1/4-nya ada di dalam diri kita. Ngaji diri 1/4. Setelah ngaji Al-Quran dibuktikan ke dalam diri, ini baru 1/4. 1/4-nya lagi ada di ngaji alam. Setelah buktikan ke dalam diri, disamakan kepada orang lain. Saya harus menghormati, saya harus menghargai, saya harus bisa sabar ke orang lain, saya harus bisa ikhlas. Bukan ke diri, keluar diri. Nah itu yang berat itu. Setelah musuhan sama orang lain, setelah beramalan dengan orang lain, itu harus bisa. Di situ sabarnya mentok, ikhlasnya mentok, ilmunya mentok, pasrahnya mentok. Setelah ke alam, baru ketarik ke dalam diri, namanya ngaji rasa. Ngaji rasa. Dirasakne ning jero ati. Nah, Gusti Allah ki ono. Allah ini belum Allah, Mas. Baru ucapan Allah. Ini belum Allah, baru ucapan Allah. Betul nggak? Saya nulis alif, lam, ha. Ini baru tulisan Allah, belum Allah. Ini belum Allah, ini belum Allah. Lalu Allah yang mana? Allah di mana? Nah, mulai surat Qaf ayat 16. Qaf ayat 16 di YouTube ada, di Google ada itu. Buka surat Qaf ayat 16 itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu surat Qaf ayat 16. Kalau nggak percaya silahkan lihat di Google. Kata Allah begini, kami jadikan manusia, betul? Allah yang di manusia toh? Kami tahu bisikan hatinya. Jadi baru berbisik, Allah itu tahu. Makanya jangan batin elek wong. Rata-rata orang masih sirik dengki sama orang, gimana Allah seneng? Gak menyadari diri toh. Belum diucapkan Allah udah tahu, baru bersih udah tahu Al-Quran baru berbisik loh. Makanya bisiklah yang baik-baik, zikirlah hatimu, berprasangkalah yang baik, karena Allah udah tahu. Nah, Allah tidak jauh dari kepada urat nadi atau urat leher. Allah di sini? Enggak di sini Allah. Lebih dekat kok. Allah di sini? Enggak. Di sini. Ya Allah, Kau melihatku dan Kau mendengarku. Aku dengan Pak Suryati lagi belajar Engkau, mohon tuntun ya Allah, mohon bina, mohon lindungi, mohon berkahi ya Allah. Kau melihatku dan Kau mendengarku ya Allah. Mbah Bendo telepon Allah itu benar. Cuman bahasanya jangan telepon. Kalau telepon orang bersangkanya pakai alat. Nek gak percaya sampean buktikan, ayo sampean gini. Ya Allah gitu. Benar enggak? Nek ya Allah kita ini pakai perantara enggak? Ayo. Ya Allah, pakai perantara enggak ini? Enggak ada, langsung ke Allah. Ya Allah, langsung ini. Tapi orang yang begini belum semua sadar dan menyadari bahwa kita berhadapan langsung dengan Allah. Masalahnya enggak menyadari. Sadar 1 tambah 1 2 dia. Tapi nggak menyadari dia itu lagi komunikasi dengan Allah. Komunikasi mah, ya Allah, kula nyuwun sugih, ya Allah, kula nyuwun duit banyak. Ini langsung. Mong wae Gusti Allah ra ketok. Butuh keyakinan. Mbah Benu itu benar, cuman bahasanya yang harus dirubah. Saya sudah komunikasi dengan Allah lewat batin saya yang bersih, lewat pikiran saya jernih. Tapi jangan ngaku dirinya hatinya bersih, pikirannya bersih, jangan. Manusia itu kotor. Manusia itu berdosa, al insanu mahal kota uwanisyan. Manusia tempat salah dan dosa, tidak pernah mengaku. Tapi kalau orang lain yang mengaku itu monggo.
Tapi pembelajarannya kalau mau ke Allah itu hatinya bersih, pikirannya jernih, baru sampai ke Allah. Nggak ada halang-halang mas. Dunia, tata, harta nggak ada di pikiran, nggak ada di hati, semuanya full Allah. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Nggak ada apapun, adanya diri kita dan Allah. Ya Allah, maafkan hamba. Itu ilmu yakin. Neng ati manggone. Atine resik, pikirannya resik, ora enek apa meneh. Nek kene jek enek tata, harta, wanita, duit nggak sampai ke Allah. Di sini nggak ada, semua adanya mau Allah. Ya Allah. Seperti halnya saat jenengan karo bose atau karo sapa sing dhuwur jenengan lah wong loro. Seakan-akan kan serius nggak pikirin apa, enaknya mau ngobrol wong loro toh. Ibaratnya begitu. Nah, ini diganti Allah, nggak pletok tapi ada. Nah, mulai masuk dikit-dikit. Masuk kan? Lah nek wong Jawa ngomong golek ana telake kontrol mabur. Kontrol mabur ana telake mboten? Ana cuma. Ana ra ketok. Golek ana gung sesuai angin. Puserannya angin. Ana ora? Ana tapi ra ketok. Ya toh? Ana tapi ra ketok. Melek sak jeroning peteng. Di dalam kegelapan kita melek, yang kelihatan apa? Gelap. Melek ning jero petengan. Betul? Melek sak jeroning peteng ketok. Dan dibalik, ini saya temukan sendiri nih. Saya nemukan sendiri, bukan dari orang tua. Merem saat jurung padang. Di saat seperti ini kita merem. Merempet, nggak kelihatan apa-apa. Adanya apa? Gelap, hitam, nah gitu. Masih ada lagi. Cedak ora senggolan, adoh rawangan. Cedak banget Gusti Allah karo awake. Ini nggak senggolan, awake kotor Gusti Allah suci kok. Kayak kopi karo gula karo air. Piye lah bedane iki? Kopine sing ndi nek dicampur. Gulane sing ndi, air sing ndi, ora ketok bingung. Tapi enak rasane kan. Kita sama Allah juga begitu. Gusti Allah Maha Suci, kita kotor tapi dekat. Nek bahasa Jawane manunggaling kawulan Gusti. Tuh, kalau bahasa Jawanya manunggaling kawula, menunggalnya antara kawula dan Gusti. Seakan-akan kita sama Allah itu bersatu, tapi tidak satu. Kita kotor, Allah suci, tapi bersatu mas. Wong gak cekak-cekak kok, gak ada semua awake kok. Kita yang dididik ya masih awake, bersatu. Iya. Dimanapun ada Allah di situ. Bahwa ini aja milik Allah. Ini milik Allah. Diri kita ini milik Allah. Nek wis ngono, wajane masih ada lagi. Al-Ankabut ayat 5. Kowe kuwabe nek gak percaya sampean buka. Al-Ankabut ayat 5 itu saya nemunya itu pakai permintaan mas. Waktu itu saya di depan Al-Quran. Ya Allah, saya minta tunjukkan surat yang terindah buat saya gitu. Tangan saya gerak mas. Tangan saya gerak, kemudian buka Al-Quran. Plek. Plek, plek. Temu Al-Ankabut ayat 5. Bunyinya mangkana yarjul lika Allah fa innama lika laati wa samiul alim. Kalau ada salah minta maaf ini. Saya belum begitu hafal yang keduanya. Tapi artinya barang siapa mengharap ingin ketemu Allah, nanti waktunya akan datang. Barang siapa mengharap ingin pertemuan dengan Allah, waktunya akan datang. Tapi ini kalau bagi orang syariat, nanti setelah mati baru ketemu Allah. Nah gitu. Ya rugi. Kenal Allah, ketemu Allah ya sekarang. Jangan udah meninggal nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat. Kalau kenal Allah setelah mati. Kenal Allah ya sekarang. Dunia sampai akhirat. Akhirat itu akhirnya hayat. Akhirat akhirnya hayat. Surga itu ya sekarang dulu, kalau surga nanti. Akhirat itu nanti, jangan sekarang. Nah, akhirat itu setelah meninggal itu nggak butuh dunia, tata, harta, wanita, apapun nggak butuh toh. Setelah mati, kita di dalam ini sama. Dunia seperlunya. Mati sak jroning urip. Urip. Tapi kayak mati, nggak mengejar dunia, nggak mengejar apa-apa. Enaknya emang semeleh pasrah ingat Allah. Bener nggak? Iya. Betul kamu mati kan ngono, ora perlu apa-apa tau mati. Iya. Awake ngono, semeleh karo Allah. Lah engko nek wis iso awake keluar dari raga kita.
Itu sejatinya akhirat. Jenenge ngrogoh sukmo. Sampeyan iso ndelokne sampeyan iso metu kok diri sampeyan. Itu akhirat. Keluar dari raga sampeyan. Nah, padha to. Ning sampeyan jek sadar, lebih baik keluar dari raga posisi sadar daripada keluar raga sudah nggak sadar, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini ilmu netes, ini ilmu tinggi ini. Ini diwedar saat ini juga. Kemarin saya belum pernah medar omongan ini. Ini untuk sampean. Sekarang saya ngomong kayak begini. Ini termasuk tinggi tingkatannya. Ini nuwun sewu teman sahabat saudaraku, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati. Ini hanya sekedar menunggu waktu 3 jam, tapi saya isi dengan kebaikan-kebaikan. Penuh dengan obrolan-obrolan yang ada isinya, ada manana yang nantinya untuk diri kita penting gitu. Nah, masih ada lagi kalau lewat lagu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Ebit loh. Iya. Kata Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Itu nek lagu salah wis di demo wong awet mbiyen. Kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Ini alam ngasih pertanda, ngasih angin. Saya barusan lewat. Makasih angin. Kita panas. Kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Nek lagu salah di demo. Kata Bimesak, Tuhan di antara kita. Kata orang Kristen, Tuhan bersama kita. Jadi semuanya sama, mau dari lagu, mau dari agama, mau dari budayawan, mau dari Kristen, Hindu, Buddha, Jawa, kabeh podo. Itu baru kebenaran. Nek isi-isi beda karo wong lain itu salah. Dia bener ngomong dhewe. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu bener. Bener kanggone wong sak donya. Ketuhanan yang Maha Esa bener kanggone wong sak donya. Mau agama saja itu bener podo. Nek orang bisa mengartikan ketuhanan yang Maha Esa, dia masih terpaku di agamanya. Wah, Tuhan ini mong siji, milike wong sak donya, ning carane beda-beda. Nah, agama akeh. Agama itu cara, agama itu ageman, agama itu baju. Carane beda-beda. Nyebutnya ya beda-beda. Padha karo sampean disebut anake, sing lanang anake nyebut ayah. Sing wedok nyebutnya bapak. Bapak istri nyebut Romo. Terus ada lagi nyebut Dedi. Terus papi, papa. Betul-betul. Beda-beda nyebutnya, tapi dia seorang tua laki-laki. Tuhan yang Maha Esa itu mung siji. Ada yang Ho, He, Hu, Allah, yang ngecat Lombok, yang Maha Pengasih lan Penyayang. Sebutannya akeh. Yang diketahui ada 99. Yang dirahasiakan 1. Jadi 100 sebenarnya. Yang 1 itu hanya orang tertentu yang tahu. 99 apa? Asmaul Husna 99. Sejatinya ada 100. Di dunia ini loh. Yang tahu hanya orang yang khusus. Dan sejatinya lebih banyak lagi nama Allah itu. Asmaul Husna itu 99. Nah gitu. Wong nek wis tekan kono, wis ngaji teko kono, wis ngaji diri, enggak mau engkel-engkelan agama. Enggak mau debat agama. Enggak mau loh, kabeh padha nggo apa, enggak ana gunane debat agama. Bener-bener enggak ana gunane. Enggak ada artinya semua, wong agama itu akhlak kok. Tapi agama yang untuk politik, yang untuk merebut negara, yang untuk menguasai negara, yang untuk merubah tatanan itu harus diperangi, diluruske. Ada sekelompok yang ingin menjongkeng kewibawaan, yang ingin merebut negara Indonesia dengan cara lewat agama, ada. Nah itu yang harus diperangi, dilurusno, dibenerno. Agama itu untuk akhlak. Innama bu'itsu li utammima mahrimal akhlak. Nabi dunia itu diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya wis ono tapi rong sempurna. Isine wis ono ning kulite rong ono. Indonesia sudah punya agama. Makanya Indonesia nggak diturunkan agama, Mas. Indonesia nggak diturunkan agama. Nah, saiki diakui bener, sekarang diakui. Sekarang mulai diakui agama kapitayan. Agama kepercayaan diakui sekarang. Nah, Indonesia itu diturunkan isinya agama.
isinya. Makanya orang ana agama wis ana sing ngerti Tuhan. Indonesia itu indungnya manusia. Ibunya manusia di dunia itu Indonesia indungnya manusia. Ini tuh di dalam do itu satu, do re mi fa sol la si do. Indonesia yang kini ini manusia. Jadi setiap manusia di Indonesia di sini sudah ada Tuhan. Wis ngerasa sama Tuhan. Ngono. Gue nek dikaji melebar lagi, ada lagi sama. Kenapa orang Indonesia pakai kopiah? Peci. Peci itu bentuknya karo Ka'bah padha ora? Ya. Padha enggak? Sama. Bentuknya sama toh? Ngimpat toh? Sampat. Wong Jawa ngomong 4 kiblat. Pernah dengar enggak orang Jawa? 4 kiblat sekawan gangsal ingkang dipun manggeni, pernah dengar enggak? 4 kiblat pernah dengar kan? Aku sering ngomong 4 kiblat sering. Sing ngomong tentang 4 kiblat sering saya. 4 kiblat. Orang naik haji, setelah naik haji itu kudunya sampai rumah kenal Tuhan. Orang naik haji loh, harusnya sampai rumah kenal Tuhan. Di sana muterin Ka'bah itu dikaji maknanya. Kok aku muterin Ka'bah yo? Apa maknanya yo? Apa artinya? Apa isinya? Ngono ditanyakan. Oh, sampai rumah ternyata Ka'bah itu bentuknya 4 kiblat. Berarti harus kenal yang 4 saya. Kalau kena 4, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Loh, endingnya. Asal usul diri kita nih dari tanah, dari api, dari angin, dari air. Benar nggak? Aslinya ini yang nggak kelihatan ini. Jenenge pancer. Sing nggak kelihatan jenenge pancer. Yang biru gini. Muhammad bin Abdullah sudah wafat. Sebelum ada Muhammad bin Abdullah, ada nggak Rasulullah? Ada belum? Nah, belum. Udah ada toh. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir, udah ada Rasulullah toh? Oh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa toh? Oh iya. Bener nggak? Kalau wafat semua. Secara lahiriah wafat toh? Dalemannya ini masih ada nggak sampai sekarang? Dalemannya yang sudah wafat ini? Masih. Masih. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad udah ada. Pernah denger kan? Nur Muhammad. Loh, Muhammad belum lahir loh. Kanjeng Nabi belum lahir. Pernah denger kan? Wis ana Nur Muhammad. Kanjeng Nabi lahir, gitu. Terus setelah Kanjeng Nabi lahir sampai wafat, Nur Muhammad masih ada enggak? Ya ini Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad bagi yang Islam. Paham kan? Iya. Ini Nur Muhammad. Makanya sing iso komunikasi dengan Gusti Allah ini. Ini hanya ini yang bisa komunikasi dengan Gusti Allah, Mbah Benu. Bukan dengan ini, bukan dengan raga ini, dengan ini. Nah, ingin bukti tak buktikan. Enggak usah susah-susah itu tadi. Bisa bantah enggak iki? Hei kowe ndonga wong Islam, ndonga wong Islam. Nek gak percaya omongin Mbah Benu, waktu ndonga kowe. Ayo bilangnya, apa ya Muhammad, ya malaikat kan enggak? Ya Allah, langsung toh. Ayo, gak sadar, gak menyadari kita ini komunikasi dengan Allah dimanapun tempat berada. Ini enggak menyadari. Saya berani ngomong di YouTube karena membuktikan. Nah, ingin dibuktikan, ayo tak bukti. No. Yang saya omongkan ini berdasarkan bukti, bukan katanya. Makanya sama lihat Mas Puleng aneh semuanya. Kalau dilihat dari luarnya nggak jelas, tapi omongannya kok begini. Ayo. Iya gini gitu. Bener apa orang sing tak omong apa sama yang terakhir? Ane sing iso bantah enggak? Oh berdasarkan bukti? Nah gitu. Nah setelah kita tahu semua satu disimpulkan. Cedak ora senggolan, adoh ora mangenan, lebih dekat dari nadi urat leher. Enak emong peteng. Terus aku jauh, aku dekat. Kabeh disimpulkan. Terus bekas telake kontrol mabur ono tapi ra ketok. Nah itu poinnya, ono tapi ra ketok. Sing disembah awake ono ning ra ketok. Meyakini yang tidak kelihatan, menyembah yang tidak kelihatan, mencinta yang tidak kelihatan, komunikasi dengan yang tidak kelihatan. Tapi ada
Ora adoh sing awake, lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Tapi bukan di sini, bukan di sini. Di mana di sini? Kosongkan pikiranmu, kosongkan hatimu, kosongkan jiwa ragamu. Hanya Allah. Ya Allah, Kau melihatku dan Kau mendengarku. Terima kasih atas segalanya. Saya berterima kasih banyak padamu ya Allah. Dan mohon maaf atas segala salah dan salah saya. Matur nuwun. Mung loro karo Gusti Allah ki terima kasih karo mohon maaf sampai nangis ning jero kamar. Aja banyak orang. Kalau banyak orang namanya pencitraan, kalau nangis banyak orang. Sendiri di kamar njaluk sepuro karo terima kasih. Mulai masuk ya. Mulai kan? Kalau mulai ini anugerah 2 Mei 2024 Hari Pendidikan Nasional. Betul nggak? Iya, pendidikan nasional. Nah, inilah yang harus dididik wong sak nasional. Pas dengan tanggalnya, pas dengan harinya. Kita adalah penerus dari Ki Hajar Dewantara. Betul nggak? Ki Hajar Dewantara bukan? Atau siapa itu? Google ini YouTube. Iya, bahasa Dewantara. Nah, kita ini penyampai, mendidik. Jadilah guru di media sosial, walaupun tanpa gaji, walaupun tanpa profesi dan gaji. Jadilah guru di media sosial, jadilah guru di medsos, walaupun tanpa gaji dan profesi. Menyampaikan kebaikan. Siapa tahu dari kebaikan ini ada yang make, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari yang make itu. Yakinlah itu. Nek enak sing tanyakan, nek gak enak tutup dulu. Ini tentang Allah dan ilmu kehidupan. Jadi sebelum kita kembali ke Allah, kita harus kenal Allah. Kenal Allah itu jangan sampai setelah meninggal baru kenal Allah. Kenal Allah itu ya sekarang. Kenali hatimu, maka engkau akan kenal dirimu. Kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Man arafan nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Ayo piye kowe nek ora digoleki? Nek mau krungu tok ya iso dibuktikan. Aku harus kenal diriku. Sukyo hati yang mana? Ayo nek tak tunjukkan ke saya Sukyo hati itu yang mana. Sukyo hati yang mana Jojol? Ayo tunjukkan. Sukyo hati yang mana ayo? Ya kabeh iki. Kabeh seluruh tubuh. Ayo. Gitu. Kabeh masih seluruh tubuh. Nah, tunjukkan ini dada kiri saya. Ini dada tengah. Ini semua, ini seluruh tubuh. Bukan Sukyo hati. Ayo. Sukyo hati nggak kelihatan. Asli yang tidak kelihatan. Ini yang ada di dalam diri kita ini yang tidak kelihatan ini. Rasakno. Engkau merasakan yang tidak kelihatan dalam dirimu itu. Yang gowo ning dindi sing jeneng ini kan lahir utusan ning batin. Raga kita kan tergantung hati kita, lahir utusan ning batin. Raga kita tergantung hati kita. Ada sopir sekalian kenek. Di dalam diri ini ada sopir sekalian kenek. Sopirnya sinten? Kan sampean tukang sopir nih. Tukang sering nyopir, bukan tukang sopir, sering nyopir. Di dalam diri kita sopirnya siapa? Sopirnya hati kita, keneknya pikiran kita. Jangan dibalik. Kalau dibalik acak-acakan. Sopirnya hati kita, keneknya pikiran kita. Nek diwalik acak-acakan karena ini suka menipu dan sebagainya. Nek diwalik keneknya kon nyopiri, sopirnya kon kenek yuk kacau. Jadi di dalam diri kita ini ada sopir dan ada kenek. Sopir adalah hati kita, kenek adalah pikiran kita. Masuk akal? Bila mana sopir 50%, kenek 50%, indah. Stabil. Bila sopir 40%, keneknya 60%, pusing nggak? Pusing lah awake manut kenek. Bila mana 70% sopir, hatinya bila 70% itu kenek, hatinya 30% pusing manut kenek. Tapi kalau dibalik 60% hati, 40% kenek, indah. 70% hati, 30% kenek, indah.
Bila mana ikutin sopir, lebih indah hidupnya. Hati itu ibarat semprong lampu tadi. Bila mana langsnya tidak ada, ia bisa bersinar dan menyinari dirinya dan kanan kirinya. Betul nggak? Iya. Pengen bukti, cek. Ayo kita buktikan. Mohon maaf orang yang saya sebutkan ini hanya sebuah bukti supaya mencerai yang lain. Pak D Solatin punya air galon, marketing air galon, awalnya sangka awake. Sebenarnya Allah lewat awake. Pak D Ratno di mobil ambulan, awalnya dari awake. Komunikasi dengan awake. Sebenarnya dari Allah lewat awake, lewat Pak Ananta. Pak Muklis Guri, pengurus apa saiki sugih? Pengurus atau Wong Bima? Kamu Pak Muklis Wong Bima Guri. Pak Muklis Wong Bima sing ngurus Atta, dulu imam masjid juga, imam mushola juga. Pak Muklis Wong Bima. Sampingnya Pak Zaki, sampingnya Pak RW Rono, Pak Muklis Wong Bima sing bojone dosen. nggak begitu kenal. Awalnya masuk Atta awake. Sebenarnya Allah lewat awake. Pak Edi jadi pengusaha bordil, awake ikut peran. Karena pernah 2 tahun ikut awake. Andai dia tidak pernah berjumpa dengan kita selama 2 tahun, Allah urung pernah ngobrol masalah bordil dengan kita. Urung dadi. Gitu? Pak Ijo nggawe pacik, salah satu bantu marketing kita. Aku tuku 50 biji tak sebar kanan kiri, akhirnya terkenal. Tapi itu bukan kita, Allah. Hanya sedikit saya peran di Pak Ijo, sedikit, nggak banyak. Cuman pertama beli awalnya beli tak 50, tak sebar luas ke kanan kiri, apa tak energi, akhirnya menyebar. Sejatinya hanya sedikit, cuman itu Allah, bukan kita. Keluar ke sana sedikit, Mas David jadi pengusaha bordil. Awalnya awake, gitu. Pak Slamet sing ngojekin Arya, omahe saiki tingkat gede, megah. Omah Pak Slamet. Areng Puri loro, sebelah kiri ana omah Mega. Puri 2, sing nyulap mertuane. Sing nyulap mertuane, disulap mertuane, omah Dewi Mega. Sadurunge aku ngomong, Pak, bayangkan rumah jenengan bertingkat dan berkaca-kaca. Enggak sampai 2 tahun udah terjadi. Rono Sidik Pahit ekspedisi salah satunya awak ikut mencerai. Rono Sidik Pak Sanin sing ngwayang ayatim 20 salah satunya awak. Pak Haji Tres sing awak sejahtera saya cerai salah satunya sering awak. Jenengan nanti kalau berhasil sukses jadi orang besar, jadi orang hebat, salah satunya awak, namun itu bukan awak. Allah lewat awak kon ketemu. Nggih. Ndeloke aja iki. Sing ning gurine Pak Poleng itu siapa? Sing ning jero Pak Poleng itu sapa? Sing ning gurine sapa? Nah iki maren ning kanan kiri ra nek sing gape aku yo ora perlu ora butuh. Goyak mau aku ning mus. Wong ning mau ning musala nek Mas Ramadan tok. Saya ke musala besar ke Ramadan. Tapi saya 3 hari ke musala. Saya tidur di musala, saya kencing di musala. Kok bisa? Rumahku bentuk musala. Ayo. Saya setiap hari dakwah lewat rumahku. Wong ndelok ning omahku mesti ndelok musala. Setelah ndelok musala, ati lan pikirannya ingat Allah enggak? Ingat Allah. Setiap hari saya dakwah. Ayo, mana yang bisa dibantah? Semua nyata, ilmu nyata. Nek sing dibantah ya buktikan langsung, sing tak omong tadi ketemu langsung. Nek dia enggak mengakui, enggak mau lewat salah satu lantaran apa ya? Bahaya, akan kembali ke nol lagi dia. Wah enggak, aku enggak ada kaitan dengan Mas Poleng. Oh kembali dia, riset habis lagi, habis Mas kosong kembali, karena enggak mengakui yang nuntun sama gurunya. Jadi orang itu jangan lupa gurumu, ojo lali dalane. Jangan lupa yang nuntun jalannya, jangan lupa jalan, penting itu. Ojo lali dalane, ojo lali sing wae dalan. Nek sampe lali dalane bingung, macet mandek, orang ngerti. Terus piye nih piye? Karena karepe Allah itu kudu enek sing kei dalan lan kei dalane. Semua karepe Allah. Wis ngene sik ya, wis kakean iki. Engko digawe yang kedua. Semoga obrolan kita ini manfaat. Teman-teman yang saya sebutkan, saudara-saudaraku sesepuh punden yang saya sebutkan tadi,
hanya untuk motivasi yang lain, biar ini tanda bukti. Nah, kebalikan sama Mas. Ada orang yang nuntun kita. Ini tadi kan orang-orang yang komunikasi dengan kita, dia berhasil. Sekarang ada yang memberhasilkan kita dibalik. Pak D. Sarwanto itu yang nolong saya. Aku ditolong, diopeni, dibesarkan sama dia. Nah, ini beda. Pak Edi pernah nilai duit 100 juta. Pak Edi Bodir pernah nilai duit 100 juta aku, wis lunas. Pak D pernah nilai duit 306 juta sama aku. Saya ceritain orang yang nolong aku dan cerita yang ditolong aku, yang nolong, yang sama-sama ini, yang sama, yang di bawah sama-sama yang di atas ini ada. Pak Olit pernah nilai duit aku 30 juta, arep nang Puri Bidara, anak omah tingkatku. Aku dianggap anak DE. Jadi saya diturungi Pak D. Sarwanto 360 juta itu karena saya pernah nulungi uang 1 juta, Mas. Pernah nulungi uang sampai 1 juta di saat saya ada. Lalu nggak ada yang ketinggalan, saya ditulungi uang sampai semua gede ini. Jadi nggak ada perbuatan baik itu nggak membuahkan hasil. Jadi berbuat baiklah dimanapun tempat berada, dengan siapapun dimanapun, ada hasilnya. Aku mbuktekno kabeh. Sing tak omong niki bukan diriakan, tapi sebagai tanda bukti ilmu nyata. Sing urung tak lakoni ning Quran, urung sing tak lakoni ning ilmu kehidupan, urung tak critakno. Kata Quran sing urung tak lakoni, wong dilakoni kok. Kata Quran sing wis tak lakoni, tak buktekno ngoten. Nah, ngono. Jadi Quran itu tersurat 114 surat, 6.666 ayat. 30 juz itu Al-Quran tersurat. Yang tersirat diri kita yang ada di alam ini. Ini suratannya nggak ada di Al-Quran. Mas Agus sama Pak Suyoyadi pergi ke Serang, mau cerita siaran tentang budayawan. Di Quran nggak ada, Mas, tapi di alam nyata ada. Namanya tersirat. Ya Pak Eseng golek, ya Pak Eseng mencari. Nah, judulnya itu lain kali kita bahas. Al-Quran tersirat, diri kita tersirat, alam ini tersirat. Selamat jumpa, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing. Bila ada salah minta maaf, bila tapi balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, bila ada salah minta maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.